tidak, tetap record saja. You know gitu? Julia tahu itu? Mm-mm. Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 11 September 2025 bersama saya Fiorina Juretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Di sore hari ini informasi mengenai 4 jam Mendagri Tito Karnavian evaluasi tertutup kepala daerah se-Sulawesi Selatan. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Fakih dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Fakih. Iya, rekan Fakih boleh tes mic terlebih dahulu? Ya, selamat sore. Oke, baik. Sudah terdengar jelas. Dapat disampaikan, rekan Fakih, bagaimana suasana saat awal para kepala daerah datang dan juga mungkin bagaimana suasana pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian di hari ini? Silakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berkunjung ke Sulawesi Selatan dalam memberikan pengarahan khusus kepada seluruh kepala daerah 24 kabupaten kota termasuk dengan kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Astacita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 11 September 2025. Mendagri Tito Karnavian memimpin jalannya rapat tertutup bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sekitar pukul 9 pagi. Agenda telah dimulai dengan kehadiran setiap kepala daerah di Sulawesi Selatan. Nampak hadir Wali Kota Makassar Munafir Arifudin, Bupati Maros Haidir Syam, kemudian Bupati Pangkep Andi Yusra Lologau, lalu Bupati baru ada Andina Kartikasari, Wali Kota Parepare Tasmi Hamid, kemudian Bupati Pindrang Bapak Irwan Hamid, kemudian ada juga Bupati Nrekang Yusuf Ritanga, lalu Bupati Toraja Utara Frederick, kemudian Bupati Tanah Toraja Sadrak Tombi, kemudian hadir juga dari arah selatan ada Bupati Goa, ini Husnia Talenrang, kemudian hadir juga Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar, Bupati Bantaeng Uji Nurdin, kemudian Bupati Bulukumba, Anjota, Bupati Sinjai juga hadir, Nawati Arif, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, ya, kemudian Bupati Sidrap, Syahrudin Alrif, Bupati Sopeng Suwardi Haseng, kemudian Wakil Bupati Wajo, Bupati Luwu Fatahudin, Bupati Luwu Utara, serta Wakil Bupati Luwu Timur. Mereka datang mendapat pengarahan khusus dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membahas sejumlah hal termasuk bagaimana keamanan di Sulawesi Selatan. Kita tahu bersama bahwa beberapa pekan lalu aksi demonstrasi khususnya di Kota Makassar berlangsung cukup panas hingga akhirnya dua gedung perwakilan rakyat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar hangus dibakar masa aksi demonstrasi. Kemudian akhirnya Menteri Dalam Negeri berkunjung ke Kota Makassar untuk menindaklanjuti beberapa hal, baik itu terkait keamanan, terkait perekonomian, dan juga kesejahteraan masyarakat. Beberapa penekanan khusus dituangkan ya kepada jajaran Bupati dan Wali Kota untuk segera membangun suasana harmonis bersama dengan Forkopimda, tokoh-tokoh agama, dan tokoh mahasiswa di daerah masing-masing. Sekaligus juga meminta setiap intelijen, baik itu dari aparat TNI maupun kepolisian, untuk mampu dengan cepat aktif membaca situasi ya potensi keamanan di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Baik. Rekan Fakih tadi disampaikan ada beberapa nama kepala daerah juga yang turut hadir dalam pengarahan hari ini bersama Mendagri Tito Karnavian. Lantas menjadi pertanyaan, apakah dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, apakah ada kepala daerah yang tidak sempat ikut langsung pada momen hari ini? Ya, ada beberapa kepala daerah yang tidak sempat hadir langsung dan diwakili oleh wakil kepala daerah seperti
kepala daerah ataupun Bupati Jeneponto yang diwakili oleh Wakil Islam Iskandar, Bupati Wajo diwakili juga serta Bupati Luwu Timur. Nah, ada beberapa juga penekanan lanjutan yang diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian, diantaranya terkait perekonomian sendiri di Sulawesi Selatan hanya Makassar yang masuk dalam kategori fiskal sedang bersama dengan Provinsi Sulawesi Selatan tentunya. Nah, artinya dengan kondisi fiskal sedang ini, artinya jarak antara sumbangsi pada pendapatan daerah, baik itu pendapatan asli daerah maupun transfer pusat ini cukup positif. Artinya cukup seimbang antara sumbangsi dari PAD dan juga transfer pusat terhadap pendapatan daerah. Selebihnya ada 22 daerah di Sulawesi Selatan mendapat sorotan tajam dari Mendagri Tito Karnavian sebab hanya mengandalkan transfer dari pusat, sementara sumbangsi untuk PAD-nya masih cukup rendah. Tiga terendah sumbangsi PAD terhadap pendapatan daerah, yakni ada Toraja Utara, Enrekang, dan Luwu Timur. Dan ini tiga daerah ini juga menjadi atensi khusus dari Mendagri Tito Karnavian. Karena ada 22 daerah di Sulawesi Selatan yang PAD-nya atau pendapatan asli daerahnya masih minim. Hanya Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan yang jarak antara rasio dari PAD dan juga transfer pusat ini cukup tipis. Dan ada beberapa tambahan lainnya termasuk dengan arahan khusus yang disampaikan tadi dibacakan oleh Wakil Bupati baru Andina Kartikasari bahwa ada penekanan khusus dari Mendagri Tito Karnavian kepada para pejabat, baik itu kepala daerah maupun jajaran pejabat Forkopimda dan juga organisasi perangkat daerah untuk tidak flexing atau yang akrab bisa flexing ini biasanya di kalangan anak muda sekarang dikenal sebagai gaya memamerkan kekayaan atau memamerkan gaya hidup yang mewah. Dan ini di penekanan Tito Karnavian agar para pejabat tidak flexing di media sosial untuk dan lebih dekat dengan kondisi real masyarakat. Seperti itu rekan. Oke, baik. Sembari mungkin juga tadi ada penyampaian atau juga evaluasi yang dilakukan oleh Tito Karnavian mewakili Kementerian Dalam Negeri, tentu menjadi pertanyaan apakah kemudian ada mungkin saran-saran yang disampaikan mengenai bagaimana seharusnya pemerintah kabupaten, pemerintah kota dalam melakukan mungkin evaluasi kerja setiap saat ataukah mungkin ada periode-periode waktu tertentu yang disarankan? Ya, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menginisiasi adanya pertemuan dari kepala daerah di Sulawesi Selatan setiap 4 bulan untuk mengevaluasi bagaimana keberlanjutan program baik itu dari pusat, provinsi hingga ke daerah-daerah. Ada beberapa saran lain juga terhadap daerah-daerah yang memiliki pendapatan asli daerah rendah atau PAD rendah, yakni dengan membuka akses investasi yang lebih luas, kemudian perizinan dipermudah dan menggandeng pihak-pihak swasta masuk berinvestasi di daerah masing-masing. Menurutnya dengan cara tersebut, maka perekonomian bisa bertumbuh, kemudian inflasi bisa dikendalikan, sehingga perputaran ekonomi masyarakat bisa terjaga. Saran-saran seperti itu diberikan termasuk dalam menjaga keamanan, yakni tetap mengaktifkan Siskamling ya yang berada di lorong-lorong, berada di desa-desa ya, di kecamatan dan juga kelurahan, RT RW, lalu mendorong audiensi dengan pemuka-pemuka tokoh-tokoh agama agar lebih bisa berkomunikasi dengan masyarakat, menenangkan masyarakat dan menjaga stabilitas daerah seperti itu. Oke, baik, terakhir rekan Fakih, lantas bagaimana kemudian respon atau juga reaksi dari Gubernur Sulawesi Selatan yang merupakan tuan rumah pada kedatangan Mendagri Tito Karnavian hari ini? Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman merespon positif arahan-arahan yang diberikan oleh Tito Karnavian sebab apa yang menjadi penekanan Tito Karnavian berdasarkan kondisi real yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan data yang telah ditiru sebelumnya. Kemudian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan segera menindaklanjuti arahan-arahan tersebut dan mengawasi bagaimana pemerintah daerah 24 kabupaten kota menjalankan perintah-perintah tersebut, termasuk dengan peningkatan ekonomi daerah masing-masing. Karena peningkatan ekonomi di tingkat kabupaten kota akan turut memantik peningkatan ekonomi di tingkat provinsi. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terakhir mungkin rekan Fakih, lantas apakah ada informasi mengenai kelanjutan aktivitas yang akan dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Makassar hari ini? Apakah sudah akan balik atau mungkin ada agenda lanjutannya?
Ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sore ini bersama dengan Menteri Pemukiman dan Kawasan Perumahan ya, Marwar Sirait sempat menuju ke salah satu perkampungan kumuh di wilayah Kota Makassar, tepatnya di Kelurahan Pampang ya. Mereka melakukan belusukan ke rumah-rumah warga dan meninjau beberapa rumah warga untuk bisa mendapat bantuan terkait dengan renovasi rumah. Selain itu juga akan ada agenda lanjutan, yakni berada di Kabupaten Goa dalam menyalurkan bantuan, yakni rumah layak huni bagi korban meninggal dunia saat aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Dan saat ini baik itu Tito Karnavian maupun Marwar Sirait sedang dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Goa, seperti itu rekan. Oke, baik. Terima kasih rekan Faki atas informasinya di sore hari ini. Kami menunggu update terbaru yang akan dilaporkan untuk Tribuners ketahui. Dan untuk itu selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faki. Berikut juga kami akan tayangkan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Cost sharing pembiayaan bersama untuk masalah transportasi masuk antaranya yang sipil dan lain-lain. Karena masalah transportasi lah masalah besar. Teman-teman media, para juru foto, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kesediaannya untuk terutama pendekatan kepada tokoh masyarakat, kepada semua elemen masyarakat, kemudian Forkompinda juga tempat, kemudian deteksi intelijen juga harus kuat untuk membaca apa yang terjadi di masyarakat, terutama yang berpotensi gangguan kamtipmas. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Kemudian kalau sudah terjadi ya kemarin ya umum cepat bisa diatasi meskipun ada korban. Setelah ada peristiwa itu harus dilakukan 3 hal. Yang pertama adalah rehabilitasi, terutama membantu yang wafat dan yang masih luka dan sakit. Saya tahu banyak diberikan perhatian oleh pemerintah daerah dan kita juga Presiden memberi perhatian. Kemudian rekonstruksi, ada yang terbakar, yang berat sedang ringan, yang ringan mungkin oleh daerah, tapi kalau yang sedang kalau biaya yang ada itu take over oleh Kementerian PU. Yang berat seperti kantor DPRD provinsi maupun kabupaten kota Makassar, saya sudah diskusi langsung dan dengan Pak Menteri PU itu akan dilaksanakan oleh PU dan tim ini sudah datang ke sini. Jadi kita harapkan semua rekonstruksi dan perlakuan secepat mungkin. Sampai itu sekali lagi dialog terus lakukan. Dan tadi kami sampaikan juga untuk program-program yang perlu kepada rakyat yang dilakukan, mulai dari membuka lapangan kerja, kemudian menghidupkan swasta, kemudian juga menjaga inflasi, harga barang dan jasa tetap terjaga baik, terjangkau oleh masyarakat, dan saya kira data cukup bagus. teman-teman media, para juru foto, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kesediaannya untuk
Kami sampaikan kepada rekan-rekan media dengan tidak mengurangi rasa hormat. Cost sharing pembiayaan bersama untuk masalah transportasi masuk antaranya yang sipil dan lain-lain. Karena masuk transportasi lah masalah. Teman-teman media, para juru foto, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kesediaannya untuk kami sampaikan kepada rekan-rekan media dengan tidak mengurangi rasa hormat. Cost sharing pembiayaan bersama untuk masalah transportasi masuk antaranya yang sipil dan lain-lain. Karena masuk transportasi lah masalah. Teman-teman media, para juru foto, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kesediaannya untuk kami sampaikan kepada rekan-rekan media dengan tidak mengurangi rasa hormat. Cost sharing pembiayaan bersama untuk masalah transportasi masuk antaranya yang sipil dan lain-lain. Karena masuk transportasi lah masalah. Teman-teman media, para juru foto, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kesediaannya untuk kami sampaikan kepada rekan-rekan media dengan tidak mengurangi rasa hormat. Cost sharing pembiayaan bersama untuk masalah transportasi masuk antaranya yang sipil dan lain-lain. Karena masuk transportasi lah masalah. Teman-teman media, para juru foto, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kesediaannya untuk kami sampaikan kepada rekan-rekan media dengan tidak mengurangi rasa hormat. Cost
cost sharing, pembiayaan bersama untuk masalah transportasi, masuk antaranya yang seaplane dan lain-lain. Karena masalah transportasi lah masalah besar. Teman-teman media, para juru foto, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kesediaannya untuk Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 11 September 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.